dan gue akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk jadi CEO di usia gue 28 tahun. Wih, mantap. Jadi di usia itu gue yang tadinya mostly knowledge gue itu soal marketing, soal mungkin selling gitu kan. Gue harus dipaksa keadaan untuk belajar semua aspek kepemimpinan perusahaan. Ya kan? Jadi kayak harus belajar finance-nya, harus belajar legalnya, harus belajar people managementnya, human capitalnya gitu kan. Dan pada akhirnya ternyata proses leadership di sebuah perusahaan itu tidak hanya soal selling gitu. Halo Bidlers, kembali lagi di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren terkini, produk keren, dan juga proyek-proyek menarik yang dihadirkan oleh teknologi blockchain ataupun Web3. Saya Green Man Roy yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Seorang country director Indonesia dan Thailand dari sebuah proyek yang bernama Studioverse Project. Tahu tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan dengan Mas Antovani Reza. Siap. Halo, gimana Mas Reza? How are you? All good. Aman. Masih kerja nggak tadi? Kerja, tapi ya kalau kayaknya di Studioverse Project itu cukup flexible time lah. Jadi sesuai dengan agendanya. Agendanya hari ini podcast ya kita podcast. Oke, berarti bisa setup sendiri lah ya. Siap. Asik. Yes. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, mungkin boleh di-share nggak sedikit background dirimu nih, gitu, as in personal, sebelumnya kuliah atau di mana kayak gitu? Yes, sebenarnya kalau background cukup beragam ya. Oke. Karena mungkin beberapa audiens yang memang seusia kita. Ya kita masih pagi Bang. Jangan ngomongin umur dulu. Biasanya memang tidak dari awal punya niatan atau intention buat let's say terjun ke blockchain atau even ke digital. Karena mungkin 10-15 tahun yang lalu hal itu nggak ada kan. Terusnya nggak jadi pekerjaan resmi gitu. Betul. Ya, jadi gua memulai semuanya sebenarnya dari kuliah dulu di hubungan internasional, UGM. Tapi ketika lulus itu terjadi yang namanya moratorium atau semacam nggak ngerekrut diplomat dulu. Jadi nggak ada perekrutan diplomat, sehingga yang normalnya biasanya zaman dulu orang hubungan internasional atau HI itu jadi diplomat nggak bisa apply itu. And the destiny suddenly shifting gitu. Geser. Akhirnya geser kan. Akhirnya kita nyari opportunity lain apa gitu. Nah kebetulan dulu di Jogja skena startup tuh lagi pada mulai naik lah. Itu era-eranya Gojek di awal-awal Gojek, Tokopedia, terus Bukalapak gitu. Jadi di generasi itu kita banyak ngelakuin inisiatif-inisiatif startup waktu itu. Bahkan dulu namanya bukan startup gitu. Mungkin dulu sebutannya apa entrepreneur atau apa gitu kan. Betul, entrepreneur. Nah, dari situ akhirnya banyak eksperimen lah gitu. Apa sih opportunity yang bisa digarap gitu. Tapi kalau secara garis besar, gue itu mungkin sepertiga atau awal karir gue itu adalah kreatif. Penulis. Ya, jadi gue memulai menjadi copywriter, content writer gitu kan. Terus kemudian dapat momentum tuh. Jadi waktu itu Facebook mulai establish kantornya di Indonesia. Baru mulai ada kantor di Indonesia, terus kemudian mulai ngadain banyak Facebook Bootcamp dan lain-lain gitu. Orang waktu itu berbondong-bondong ngambil sertifikasi digital tuh. Kayak Google Certified, Facebook Certified gitu. Nah, gue masuk di era itu. Dan di situ dapatlah momentum untuk masuk di beberapa perusahaan digital kreatif. Jadi kalau sekarang kan udah banyak ya agensi kreatif digital gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada Pak. Dulu kan agensi kreatif cuma ATL BTL lah ibaratnya gitu. Nah kemudian di era itu gue akhirnya masuklah ke salah satu digital agency. Kemudian dapat kesempatan waktu itu suruh milih dua pilihan, either Google Singapura atau Alibaba di China. Nah, karena gue melihat bahwa room for growth-nya Alibaba itu cukup oke, akhirnya gue decide untuk waktu itu masuklah ke Alibaba Group lah gitu, sebagai sebuah grup bisnis besar gitu kan. Di situ gue terpapar banyak soal teknologi. Di titik itulah gue yang tadi orang let's say social science, kreatif yang mungkin kalau ditanya angka tuh males-malesan gitu ya. Matematika dengan data gitu ya. Matematika itu aduh apa itu gitu kan. Di situ gue jatuh cinta sama angka.
Oke. Karena di situ kan ternyata proses kreatif itu bisa dikuantifikasi ya, bisa diukur. Betul, betul. Kalau dulu orang marketing itu kan sangat anti terhadap measurement. Yes. Tapi ketika kita masuk ke era digital marketing, Betul. semuanya harus diukur ya Harus, kan, ya. ada Ada metrik-metriknya, ada betul. parameternya gitu. Dari situ gue akhirnya jatuh cinta lah dengan Oke. dunia itu, dan akhirnya gue belajar. Ya gue bersyukurnya ditempatkan di beberapa divisi ya. Jadi tidak hanya sebagai orang marketing atau kreatif, tapi gue ditaruh di produk, gue ditaruh di operation, gue ditaruh di beberapa tempat yang memang membutuhkan waktu itu karena Alibaba lagi mau penetrate market Indo kan. Oke. Jadi dia butuh semacam insider info gitu ya, atau representatif info dari orang Indonesia untuk ngasih ke Alibaba waktu itu perspektif lokalnya lah. Gitu. Yes. Jadi gue bisa experience banyak hal di situ. Oke, jadi biar dia gampang gitu ya kalau mau masuk ke sini. Ya. Needs-nya apa sih gitu dari Iya, orang jadi Indo dia ya? kayak ngambil sampel Ya. inilah ya, insight gitu. Nah, kemudian gue dari situ mulai shifting tuh. Dari yang gue tadinya orang social science, kreatif, gue mulai menekuni teknologi. Oke. Di situ gue terpapar dengan banyak inovasinya China ya waktu itu ya. Oke. Jadi kita waktu itu sebelum kita heboh-heboh soal big data, soal even blockchain, gue justru lebih tahu di sana dulu. AI Oke. segala macam. Awalnya Jadi, di sana? Di sana gitu. Itu tahun 2016. 2016. Berarti ketika terjun ke dalam dunia teknologi berarti startnya 2016. Iya, kurang Mulai lebih ya, sih, kurang oke. lebih shiftingnya 2015-2016 periode itulah gitu. Di situ gue akhirnya mulai menekuni lebih dalam gitu. Dan setelah keluar dari Giant Group, which is Alibaba Group, gue masuk ke local ID company justru. Oke, dari situ baru masuknya ke company Indonesia. Company Indonesia, cuman memang ini company yang infrastructure business, mostly cloud. Mostly cloud. Nah, itu 2017. 2017. Oke, berarti nggak jauh juga. Cepat juga dong berarti shiftingnya like 2015, 16. Lalu jadi lanjutin, oke gue ngambil jalur teknologi di 2017. 2017. Nah, tadi kan ada mention nih, taunya tuh di China duluan gitu. Tapi kalau awal yang dirimu tahu, itu kriptonya dulu atau blockchainnya dulu sih? Blockchainnya dulu. Blockchainnya dulu. Blockchainnya justru? dulu. Oke, menarik, Gitu. menarik. Gitu karena gue kan punya ketertarikan ya terhadap teknologi yes. gitu. Jadi rasa ketertarikan itu, atau gue bilangnya gue jatuh cinta gitu ya sama teknologi. Akhirnya gue ngulik teknologi-teknologi apa yang punya potensi kedepannya bagus gitu. Karena China waktu itu ya, mungkin sampai sekarang gap teknologinya jauh lebih betul. maju kan, gitu. Sehingga gue meyakini beberapa teknologi ini sooner or later akan ada di Indonesia. Yes. Dan ketika itu terjadi di Indonesia, gue harus pasang posisi di mana gue ada di titik yang pionirnya lah gitu, atau early adopternya gitu. Betul. Nah itu pikiran gue saat itu gitu. Oke, Jadi ketika gue masuk ke Indonesia, itu pun gue akhirnya cloud will be the basis of everything. Ya Kan? Karena lo kalau ngomongin inovasi gitu ya, mau 4G, 5G, lo pasti akan ke arah cloud computing menggunakan gitu. ke sana, betul. Iya, orang bergeser kan yang tadinya cloud itu sifat atau server itu biasanya on premise gitu ya, fisik di kantor asetnya besar gitu. Kemudian dia udah mulai shifting tuh. Ya, dia jadi pakai cloud. Ya, dan tesis itu terbukti terbukti berhasil gitu. Karena contoh kayak misalkan data center Indonesia ketika dia listing di Bursa Efek itu gede banget. Dan Amazon gede karena apa? Karena cloud. Karena cloud, gitu. betul. Terus Microsoft juga gede karena apa? Karena cloud lagi. Jadi karena memang bisa cloud kapasitas. based solution itu akan jadi the next big thing lah waktu itu. Jadi tesis gue terbukti gitu. Gitu. Jadi gue akhirnya gue mengasah satu sense gue bahwa gue pengen jadi orang yang identify something yang akan gede di masa depan. Jadi gue tuh melatih diri gue untuk punya insting itu gitu. Jadi nerawang gitu ya, tidak keenam. Iya, projection lah. Ya mungkin ya bisa dibilang. Tapi ada unik aja kayak cenayang teknologi kan unik kan. Gitu kan. Kita memperkirakan ke depan apa gitu. Iya. Kira-kira profil gue gitu. Sebelum akhirnya gue masuk ke beberapa project-project unik lah gue nyebutnya gitu. Karena gue bereksperimentasi misalkan kayak blockchain, data science waktu itu gimana sih jualan data science solution misalkan, atau apa namanya? Kalau sekarang premisnya itu ABCD, AI, blockchain, cloud computing, data science atau big data. Jadi ABCD teknologi ini menurut beberapa pakar gitu ya. Atau kebetulan gue juga lagi ngambil S2 kan. Jurnal-jurnal yang dibahas mengenai new technology itu dikategorikan ABCD tadi. Nah, ABCD ini akan jadi something yang new normal, atau bahkan mungkin kedepannya akan jadi sesuatu yang
seperti internet common hari ini. Iya betul, jatuhnya di sana ya. Nah S2-nya ini ngambil jurusan apa? Jadi cukup unik juga. Jadi UGM dia mengeluarkan fokus studi baru. Nama studinya itu Digital Transformation and Competitiveness, DTC namanya. Jadi di DTC ini dia spesifiknya itu bukan under Fakultas Ilmu Komputer atau Science, tapi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Aneh kan? Menarik. Nah, Visipol UGM dalam hal ini melihat ada urgensi bahwa teknologi itu seharusnya bisa diatur sedemikian rupa untuk proses pembuatan kebijakannya atau proses pembuatan aturan-aturannya. Karena inovasi yang terlalu liar itu juga berbahaya gitu. Setuju. Jadi akhirnya gue sekarang punya irisan nih antara studi S1 gue, which is HUGM, gitu ya, dengan studi S2 gue yang masih under HUGM sebenarnya, tapi lebih cocok atau sangat komplement dengan karir gue gitu. Jadi gue bisa menemukan titik temu antara policy making atau pembuatan kebijakan, proses pembuatan kebijakan dengan inovasi teknologi. Nah, ternyata surprisingly, gue akhirnya kan doing research ya. Beberapa teman-teman yang ada di UN atau PBB sekarang di Geneva, specifically satu badan PBB namanya ITU, lagi bahas mengenai tata kelola teknologi atau beberapa teknologi itu kayak AI itu lagi diatur tuh, AI governance, terus data governance gitu-gitu. Jadi nanti akan ada struktur regulasi global yang kemudian mulai diimplementasi ke negara-negara gitu. Biar jadi bisa diadopsi standarisasi ya. Yes. Nah, beberapa inovator atau praktisi teknologi yang gue temuin, terkadang kan mereka itu nggak melihat itu urgent ya. Kayak bahkan skeptis. Karena pemerintah itu ujung-ujungnya ngatur doang, nggak ngerti real teknologinya gitu. Nah, kalau gue pengen punya perspektif yang imbang lah. Gue mau coba memahami policy makingnya. Jadi gue ngobrol sama international organization atau kalau di Indonesia mungkin Kominfo gitu kan. Dan gue juga praktisi gitu. Jadi gue juga sah untuk mewakili suara praktisi. Dan pada akhirnya ya dengan podcast kayak gini, bertemu dengan teman-teman praktisi atau komunitas gitu ya, kita jadi punya peran untuk jadi jembatan lah. Gitu. Harusnya menjembatani in between praktisi dengan pembuat regulasi regulator. Kayak gitu-gitulah. Jadi it's all a very enjoyable process gitu ya. Dan ketika sekarang misalkan di Suzuverse Project pun itu juga unik banget sebenarnya. Mungkin nanti bisa dikulik gitu ya. Suzuverse itu apa? Bisnis modelnya apa gitu kan. Nah, berarti ini langsung bertanya Nah, berarti bisa langsung cerita nih, Suzuverse itu what kind of project sih gitu. Nah, Suzuverse ini cukup unik. Gue bisa bilang unik karena pertemuan gue dengan Suzuverse juga bisa dibilang butuh proses yang cukup panjang gitu. Seperti yang gue cerita tadi, gue kan akhirnya masuk ke industri teknologi kan. Terus gue masuk ke beberapa project atau bahkan mungkin perusahaan ya, company gitu. Dan gue akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk jadi CEO di usia gue 28 tahun. Wih, mantap. Jadi di usia itu gue yang tadinya mostly knowledge gue itu soal marketing, soal mungkin selling gitu kan. Gue harus dipaksa keadaan untuk belajar semua aspek kepemimpinan perusahaan. Ya kan? Jadi kayak harus belajar finance-nya, harus belajar legalnya, harus belajar people management-nya, human capital-nya gitu kan. Dan pada akhirnya ternyata proses leadership di sebuah perusahaan itu tidak hanya soal selling gitu. Ternyata ada banyak game dalam bisnis gitu. Atau gue selalu mengibaratkan it's not about revenue business only. Artinya revenue game only. Lo nggak perlu revenue, bahkan kadang bisa IPO kok. Betul. Itu gampang. Beberapa hal. Langsung jualan gitu ya. Jangan cuma jualan kertas doang gitu kan, IPO gitu. Artinya ada juga yang namanya valuation game. Ada beberapa game-game dalam bisnis yang sebenarnya gue cukup terbuka lebar lah pemikiran gue gitu. Bahwa terkadang ternyata nggak bisa jualan produk atau financial engineering itu bisa ngebuat valuasi lo gede, terus lo jual perusahaan, terus lo dapat cash gitu. Ya kan? Contoh-contohnya kayak gitu lah. Gue dapat level baru gitu dalam yang tadinya gue mendaki karir lah gitu ya, lewat core kompetensi gue. Ternyata ketika gue di posisi leadership ada hal baru lagi gitu. Dan di situ gue akhirnya mulai punya mindset, gue bisa jadi profesional, gue bisa jadi artinya pemilik perusahaan, karena gue berada di akte kan waktu itu. Jadi
berhadapan dengan board komisaris, berhadapan dengan orang-orang yang tidak bekerja secara operasional di perusahaan tapi punya pengaruh dan lain-lain gitu. Dari situ gue akhirnya yaitu memahami itu semua gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi soal Suzuverse. Nah, Suzuverse ini gue di approach langsung sama chairman-nya dari Jepang. Jadi Suzuverse ini cukup unik. Dia secara entitas dia establishnya di Singapura. Tapi market terbesarnya ada di Jepang. Dia jadi kalau ngomong market global, chunk terbesarnya, revenue terbesarnya itu di Jepang. Operasionalnya ada di beberapa negara, ada di Jepang, ada di Vietnam, ada di Eropa, ada di Australia gitu. Jadi devnya dibagi ke beberapa. Terus, nah Jepang tuh cukup berhasil. Jadi waktu si chairman yang approach gue, yang dia pitch adalah bukan masalah advance atau sophisticated teknologinya seperti common Web3 project yang lain ya. Berbicara soal inovasinya, narasi inovasinya gitu-gitu kan. Dia berbicara, dude, I create this project 2022 pertengahan, end of year 2022, my sales is $40 million. 14 juta US dollar dalam 6 bulan. 6 bulan. Mau nggak lo? Gitu. Artinya pitch-nya adalah cukup tidak umum gitu loh. Kalau kita misalkan ngomongin narasi Web3 gitu kan, yang kita bilang kan kripto naratif biasanya kan, yang kemudian itu ngedrive trust, ngedrive hype, ngedrive macam-macam kayak gitu kan. Nah, dia sesimpel kayak nge-pitch, I do the business very well. Berarti memang dari sisi bisnisnya yang dijual, yang ditawarkan. Iya, dan ada pembeli dan ada recurring revenue. Jadi tadi ada, gue nyebutnya apa ya, consistent flow of revenue. Jadi ada revenue, ada cash flow yang konsisten yang masuk ke dalam project setiap hari. Nah, gue kan mencoba untuk memahami. Kalau gue sebelum Suzuverse ada beberapa Web3 project yang gue handle lah, gitu. Cuman waktu itu tidak doxing. Jadi anonimus gitu ya. Jadi saya juga anonimus kan di Dev doang. Jadi beberapa project yang levelnya lokal maupun global, gue pernah ada di situ lah gitu. Dan mostly kalau Web3 project itu ya mostly kita punyanya holders atau traders lah. Gitu. Betul. Nah, di Suzuverse project ada subscriber. Jadi sama kayak Netflix, sama kayak Spotify, ada loh Pak, setiap bulan dia bayar gitu. Cuma untuk mendapatkan? Nah, ada beberapa produk atau layanan yang disediakan. Produknya Suzuverse saat ini tuh ada 3. Yang paling gede chunk revenue itu dari virtual pet. Jadi pet ini mungkin kalau audience builders dulu misalkan main kayak Pokemon Go kalau yang baru-baru gitu ya, atau Tamagotchi era zaman dulu gitu. Ketahuan umurnya lagi Pak. Lu nggak main Tamagotchi kan? Ditanya lagi. Gitu. Jadi konsepnya adalah lo adopt pet. Ya lo adopt pet. Nah bedanya adalah kalau kayak pet game pada umumnya ya lo seneng dengan melihara pet aja gitu, terus main questnya gitu-gitu. Nah kalau kita tambahin additional experience which is earning. Ada earning ya. Jadi ada proses earningnya. Nah proses earningnya itu sesimpel kayak lo misalkan adopt petnya, lo kasih makan setiap hari 1 kali cukup. Habis lo kasih makan 1 kali, lo bisa ajak 1 pet itu sehari cap untuk dia earning points itu 1 kilometer. 1 kilometer. Nah itu lo bisa cicil-cicil tuh di rumah, misalkan lo jalan bolak-balik dapur ruang tamu gitu kan 10 meter gitu misalkan bolak-balik ya bisa lo cicil aja bolak-balik dapat 1 kilo gitu. Jadi dalam 1 kilo 1 hari 1 pet itu lo generate points. Nah points ini off chain. Nah jadi artinya dia game points saja lah. Tapi ada fitur di mana off chain point ini di convert jadi kripto. Nah di fase ini kita belum pakai native token kita sebagai insentif, tapi pakai Ethereum sebagai blue chip token. Berarti memang kalian nggak punya token ya sampai saat ini? Udah ada, tapi belum kita gas lah. Berarti memang tidak diperjualbelikan, hanya masih diperjualbelikan tapi belum jadi first priorities lah. Ini mulai lagi mau ke situ. Jadi first priority kita, instead of kita token selling misalkan atau memperjualbelikan token, which is common gitu ya. Nah kita tuh nggak mau kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita jualan token dari awal, kita punya beban moral kepada holders atau kepada traders gitu untuk provide utility. Yang seringkali itu
jadi PR besar buat banyak Web3 project, utilitasnya nggak jelas lah. Betul. Gitu kan. Nah kita itu dari 3 produk, which is pertama itu kan pet, kedua itu subscription package, ketiga token. Nah jadi token itu baru nomor 3. Oke, memang ditaruh di terakhir dengan tujuan ya udah. Nah, the different unique business model itu ya. Jadi sebenarnya ada staging bisnisnya. Oke. Stagingnya kenapa? Pertama kita jualan pet. Nah pet ini paling gede nih. Sehari itu average revenue kita itu 100 sampai 200 ribu US dollar. Average per day-nya. Global sales ya gitu. Kita ada di 8 negara so far. Oke, gitu. Nah, Indonesia ke berapa? Indonesia itu berarti keempat. Oke. Lumayan lah ya. Dan Indonesia di luar Jepang itu terbesar. Jadi kita nomor 2 lah secara revenue atau salesnya gitu. Nah, jadi tadi gue bilangnya ini cukup berbeda project ini. Pertama yang dijual adalah game item kita nyebutnya. Sama lah kayak game-game pada umumnya ya, lo biasa jual beli kayak item game, weapon, skin, dan itu udah common buat orang gitu. Nah kita tuh mau masuk dari situ. Behavior itu kita tap in. Dan enaknya kita punya earning features kan. Jadi lo kalau ketika jalan dapat poin ya lo tinggal convert gitu. Enaknya kayak gitu. Dan itu yang membuat kita secara fundamental finance, nah ini ngomongin berkaitan sama background gua tadi ya. Ini sangat sehat pembukuannya. Betul, pasti. Jadi kita punya steady flow of revenue dari adoption salesnya itu. Kemudian kita jual subscription. Nah kalau subscription ini cukup unik. Jadi subscription ini kayak lo bisa subscribe semua 3D asset di dalam ekosistemnya Suzuverse. Oke, berarti subscription itu untuk mendapatkan 3D asset. 3D asset. Jadi 3D asset ini sifatnya subscribe sewa lah ya. Jadi kan lo punya petnya lo mau ganti-ganti skinnya misalkan, atau lo mau ganti movementnya. Nah, kalau lo subscribe lo bisa ngelakuin itu. Berarti sebenarnya as a simple the business processnya adalah flow yang kalian ciptakan itu continue terus berputar setiap harinya. Dan kalau ngomongin dunia blockchain atau Web3-nya, that's mungkin di paling belakang. Yang kalian kasih duluan adalah experience, lalu ngambil adapted behavior yang awal-awal orang main game biasa, which is mempermudah karena kan blockchain masih banyak kendala nih ya kan, orang ketika mau ngomongin belanjanya di on chain gitu kan pasti kan susah tuh. Jadi kita ngelakuin itu sembari kita ngajarin gimana sih caranya convert dari off chain ke on chain. Ada kan dia kenalan lah sama Ethereum, minimal Ethereum. Kenapa kita nggak langsung pakai token kita, Suzuverse Governance Token SGT? Karena Ethereum itu paling liquid kan. Betul. Gitu. Dan ketika itu diperjualbelikan itu nggak langsung ngedam atau nggak langsung ngancurin chartnya Suzuverse gitu. Sehingga saat ini kita masih pakai Ethereum sebagai conversion. Dan dari situ new user itu akhirnya kenalan lah sama Ethereum. Iya, dia tahu. Habis dia kenalan, ini Ethereum tuh apa ya? Ethereum tuh ini dijelasin lah gitu. Flow-nya di situ. Kemudian habis itu gimana ya nyairinnya? Bukan nanti ngajarin gimana transfer Ethereum dari walletnya Suzuverse ke exchange. Nah, exchange baru dia kenalan sama exchange. Jadi flow untuk mengenal Web3-nya lebih smooth lah. Lebih smooth. Setuju. Keren. Nah, habis dari exchange ya terserah di negara mana lah dia ya. Mau dia liquidify jadi fiat misalkan. Nah, itu udah PR-nya exchange masing-masing gitu. Nah, kemudian yang kedua, Suzuverse token kita kalau lihat CoinMarketCap sebenarnya grafiknya bagus. Karena kita rilis token itu sifatnya pakai subscription, Pak. Jadi subscription itu yang tadi untuk nyewa 3D asset itu sebenarnya itu kita kasih yang namanya cashback token. Jadi subscription package-nya Suzuverse ini sebenarnya strategi distribusi koin yang cukup aman. Nah, gue bilang cukup aman kenapa? Karena gini, yang tadi pet sebagai hero produk lah kita nyebutnya gitu ya, atau produk unggulan itu dia menopang dari sudut pandang sales atau revenue generation gitu. Yang subscription yang tadi gue bilang kan awalnya adalah sebagai subscription service untuk orang pakai 3D asset. Tapi di balik itu strateginya adalah, ini gue buka strategi perusahaan sebenarnya. Jangan banyak-banyak tapi contoh. Karena tadi gue center lah. Tapi sebenarnya gue berharap banyak Web3 project juga ngikutin bisnis logic yang sama gitu. Daripada sekedar bikin hype atau FOMO gitu kan. Cuma pamendam seperti biasa lah ya. Sebenarnya yang bisa kita lakukan yang kedua adalah doing distribution token yang sifatnya tidak langsung diperjualbelikan secara bebas. Jadi ketika lo subscribe, lo akan dapat tambahan utilitas. Pertama adalah cashback token. Nah, cashback token ini namanya adalah
SOT atau Suzufirst Option Token. Option token, oke. Option token ini nggak bisa langsung di liquidify, nggak bisa langsung dicairin. Oke, berarti ada dia ada masa tunggunya, ada ya. stakingnya gitu. Artinya apa? Distribusinya itu ke holder itu smooth. Ya. Nggak langsung orang beli terus dia hold. Ya. Terus pakai staking features di exchange misalkan enggak. Tapi ketika lo pakai produk which is skin dan semua 3D asset itu, lo dapat cashback token nih. Nah, artinya ada distribusi token ke situ yang ada masa tunggunya. Sehingga nggak bisa langsung didam gitu. Ya, betul. Nah, di situ kita ngasih edukasi lagi option token ini seperti apa kayak gitu lah. Itu edukasi selanjutnya. Dan kedua adalah commission. Jadi kalau lo misalkan subscribe dan lo itu ikut join affiliate programnya, khusus lo pakai kode unique referral untuk meng-acquire user lain, baru. Lo akan dapat certain percentage dari referral lo kalau lo subscribe. Kalau dia subscribe. Jadi ketika subscribe itu ada dua utilitas. Pertama cashback token yang setahun kemudian lo bisa cairin jadi native token kita SGT. Yang kedua adalah commission. Jadi ketika lo pakai unique referral code, orang lain atau temen lo pakai code itu untuk kemudian dia juga jadi users, lo akan dapat commission. Dan itu kita sebutnya sebagai DAO points. Jadi sebenarnya konsepnya Suzufirst itu DAO. Jadi ketika lo masuk sebagai user, lo otomatis jadi DAO members. Tapi edukasi DAO members sekali di depan. Ya, adanya di belakang. Ada di belakang. Karena masih menunjukkan bisnis modelnya si off-chain-nya itu kan. Iya. Jadi kapitalisasinya di off-chain. Tapi secara bertahap kita kasih edukasi bahwa lo tuh DAO members lo. DAO members itu apa ya? Oh, DAO members tuh lo bisa punya token DAO yang dimana token DAO itu lo bisa jual beli atau lo bisa gunain sebagai voting token gitu. Setuju. Karena memang kalau kita ngomongin edukasi paling enggak ya udahlah, please creating project yang memang dapat bisa dirasakan dulu tanpa harus ribet apa segala macam. Nextnya baru dengan cara yang Suzufirst sudah lakukan menyelipkan edukasi di belakang-belakang. That's cool. I mean, ya harapannya ada lah ya di Indonesia juga yang seperti itu. Tapi kalau dari menurut pandanganmu sendiri, Indonesia ada nggak sih yang punya bisnis model kayak gitu? So far sih yang benar-benar kelihatan secara signifikan belum. Tapi gue yakin beberapa pasti punya logika yang sama ya, logika bisnis yang sama gitu. Cuman mungkin nanti bedanya kan biasanya isu klasiknya itu adalah capital. Project itu nggak bisa survive kalau dia nggak bisa capital kan. Betul. Jadi yang kedua adalah investornya. Investornya dia maunya cepat. Jadi dia kejebak dengan siklus yang tidak sehat dalam bisnis. Nah, keberuntungan Suzufirst adalah kita udah punya capital reserve yang bagus dari awal. Ditambah capital itu digunakan secara bijak untuk generating revenue lewat bisnis model PET. Sehingga kita nggak ngegerus atau burning capital nih. Nggak burning money buat marketing and stuff. Jadi semua benar-benar dari siklus revenue yang kita ciptain gitu. Dan end goal-nya sebenarnya adalah yang ketiga, yang token. Jadi tadi udah dua ya. Jadi ada PET, ada subscription. Yang ketiga baru native token. Di Indonesia kita ada listing di The DAX. Asik. Listingnya masih apa? Ntar gue mau minta komisi lumayan. Gitu. Jadi kita udah listing dan kemarin kayaknya edaran Bapepti terakhir kita udah masuk list Bapepti juga. Oh ya, ada tuh 600 sekian token baru. Jadi kita udah masuk ke situ dan kita soon akan listing di beberapa exchange juga. Gitu. Artinya kita nambah liquidity, kita nambah user semakin banyak gitu, dan kita sudah di level cukup PD atau confidence untuk mengkonversi user-user PET dan user-user subscription untuk jadi holdersnya SGT. Jadi end goal-nya adalah kita educate internally gitu ya di bisnis di produk 1 produk 2. Begitu dia udah mulai tereducate gitu kan, kita ajak dia untuk kemudian masuk ke SGT gitu atau token. Dari situ dia tahu trading token tuh kayak gini, staking tuh begini gitu. Utilitasnya dari ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat siklusnya SGT di CoinMarketCap itu cukup sehat kalau gue bisa bilang gitu ya. Dia tumbuh secara bagus year on year-nya. Kayaknya dari pertama kali listing udah 5 kali lipat deh growth-nya. Dari listing pertama kali ya. Lumayan. Tadi ini berbeda. Berbedanya adalah tadi fundamental bisnisnya tuh dipikirin banget. Terus pembukuan finansialnya benar-benar dipikirin banget. Dan pada akhirnya trading token atau misalkan tokenomics itu memang tidak seperfect Web3 project pada umumnya. Tapi kita punya perspektif berbeda lah, flow yang agak berbeda sedikit. Gitu. Jadi nanti kita akan, makanya sekarang stage ini gue udah mulai ketemu sama Om Ron, ketemu sama beberapa komunitas untuk
dapat insight dari Web3 native audience. Yang tadinya itu audience gue bukan Web3 native, tapi ya pengguna game betul, dan mungkin masyarakat umum. Kalau lo mau tanya fakta unik, salah satu fun fact-nya di Jepang, user paling besar itu adalah orang pensiunan atau menjelang pensiun. Yang memang gabut aja gitu. Pertama, gini, yen itu kan dalam kondisi yang lagi jelek, ya kan, sehingga dia butuh aset untuk mempreserve uang mereka agar nggak tergerus sama kondisi ekonomi Jepang, gitu. Nah, kripto itu sangat strict di Jepang. Listing per tahunnya aja kalau nggak salah mungkin cuma bisa 3 token atau less than 5 lah kayaknya. Gitu, if I'm not mistaken gitu ya. Nah, di situ akhirnya kita buat project di mana ada Japanese audience atau Japanese consumer sebagai backbone revenue terbesar, yang tadi dia itu udah menjelang pensiun atau pensiun, di mana dia udah nggak ada produktivitas dari kerja, tapi dia ya masih sehat kan, usianya orang Jepang panjang-panjang ya gitu. Nah, dari situlah kita akhirnya bisa nge-pitch ke audience itu untuk mereka taruhlah di susu asetmu. Ya, karena kita hitungannya cukup menarik. Lo 4% setiap bulan dari yang ngajak jalan-jalan pet gitu. Ya kan, artinya kan it's a very interesting dan appealing pitching ya. Tambah lagi mereka suka jalan kan. Ya, apalagi infrastruktur di Jepang untuk jalan kaki sangat enak. Ya kan, jadi kayak orang akhirnya oke, gue cukup jalan 1 pet 1 kilo setiap hari. Oke, gue tiap hari jalan 5 kilo. Gue setiap hari jalan 10 kilo. Jadi gue punya 10 pet. Dari situ dia dapat sehatnya, gitu kan, karena bergerak gitu. Dan dia merasa dia bekerja, Pak. Dia merasa dia produktif. Orang biasanya kan produktif kalau ngantor, kalau ini kan. Nah, ini pitching kepada audiens ini adalah, lo walaupun udah nggak bekerja di kantoran, udah nggak produktif money making gitu ya, lo bisa produktif dengan cara lo jalan kaki. Lo di-insentif dengan skenario-nya Suzufers tadi, 4% setiap bulan. Ya lo kalau taruh 10 juta, ya dapatlah 400.000. Kalau taruh 100 juta, lo dapatlah 4 juta setiap bulan. Menarik. Nah, tapi sebenarnya kalau dari overall semua project yang paling menurutku interesting adalah momen di kapital, di investor, di mana isunya seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis model, saya juga punya banyak Pak. Cuman boleh dikenalin Pak kapitalnya Pak. Biar bisa bikin, kan, bikin next segala macam. Jadi sebenarnya ini ada seninya Pak. Gue baru menemukan beberapa insight ya, yang mungkin ini baru hipotesa gue lah, bisa salah bisa benar gitu. Tapi capital itu ternyata ini fun fact lagi gitu ya. Gue dapat beberapa koneksi yang berkaitan sama capital itu sebenarnya kalau kita bisa ngerti logika berpikirnya orang finance. Gitu. Jadi kalau lo mau cepat untuk dapat investor atau dapat providers capital yang kuat, backers yang kuat, jangan ini against ya, ini hipotesa gue ya. Gue takut menyinggung beberapa pihak. Tapi kalau mau disebut juga nggak apa-apa namanya. Tadi kan gue mentor. Jadi intinya gini, kayak misalkan lo kalau main VC game atau venture capital game, akan sangat sulit untuk lo menciptakan siklus bisnis yang sehat. Betul, pasti. Karena lo akan dikejar metrik-metrik selain revenue. Jadi inovasi yang kita mau yang mungkin bisa dikedepankan gitu ya, justru malah bisnis model kayak UMKM yang siklus revenue-nya itu tight gitu ya. Tapi ada terus, setiap hari dia jualan, tiap hari dia ada transaksi gitu. Walaupun cuma satu-satu tapi flow-nya berputar jalan terus, ya itu yang lebih hidup lah ya kasarnya. Jadi sebenarnya kalau lo ngomongin kenapa ya startup bubbles terjadi, menurut gua adalah karena mereka semakin menjauh dari metrik utama sebuah bisnis, yaitu profit. Itu doang yang dicari biar dapat kan jadi cuan. Iya, jadi orang tuh venture capital game atau VC game yang kita kenal beberapa tahun belakangan kan kayak gitu. Dia ngegedein valuasi nih. Tapi kalau lo ngeliatin real revenue-nya, realized revenue bukan unrealized gain-nya gitu. Itu kecil, Pak. Kecil. Sehingga bahkan orang ada yang disclaim ini nggak pernah akan profitable. Nah, itu kan lucu sebenarnya. Padahal bisnis should be profitable. Harus, kan mungkin. Hukumnya begitu ya. Hukum bisnisnya kan gitu, lo harus profit. Untuk lo pakai profit itu untuk reinvestasi, ngegedein perusahaan lo, ngerekrut lebih banyak orang, inovasi lebih banyak produk gitu kan. Nah, selama ini kita itu heavy on capital yang sifatnya tadi bubbles gitu. PR ya. Nah, cuman ya gue tuh makanya suka banget. Gue tuh sangat-sangat mencintai proses ini ya, proses berpikir bisnis yang benar-benar sehat, yang ethical, yang
sustainable kayak gitu-gitulah. Walaupun terkadang tergoda juga sama beberapa narasi yang di Web3 gitu ya. Yang tiba-tiba 5 kali lipat, 100 kali lipat kayak gitu-gitulah. Nah, tapi again ya gue tuh percaya kalau sesuatu naik dengan cepat itu kayak bubbles. Pasti. Ya kan, artinya dia nggak kuat kan, bisa pops gitu selesai aja gitu. Karena memang permainannya ya udah cuma sampai selesai itu doang. Lu invest do the things ya simpel meme token yang nanti hilang gitu kan. Lu bikin sampai kali 10 kali 100 selesai udah. Ya itu kan sebenarnya money thieving atau money robbing yang dilegalkan atau disistemkan aja. Betul, kan gitu. Nah, gue tuh nggak percaya sama gitu. Jadi mungkin perspektif gue soal bisnis, soal uang, soal capital tuh harus di backup dengan sesuatu yang kuat gitu. Walaupun mungkin secara pertumbuhan itu nggak cepat banget gitu ya. Karena yang cepat biasanya cepat hancur juga biasanya. Ketika bikin gede ya cepat hancur. Start dari kecil ya kan. Itulah gue masih pegang itu. Kalau lo bertanya soal capital, soal investor. Oke, menarik. Nggak kerasa udah lumayan lama juga nih kita ngobrol, seru banget. Aku punya satu pertanyaan terakhir gitu. Dari pandanganmu dengan sisi bisnis, tadi aku udah mempertanyakan kira-kira di Indonesia ada nggak gitu ya. Solusinya nih kita khususkan untuk masyarakat Indonesia. What is the best practice ketika kita memang mau mendapatkan mass adoption tentang blockchain di Indonesia? Apa sih? Mungkin kayak creating project seperti apa atau cara edukasi seperti apa menurut pandanganmu gimana? Sebenarnya gini, Indonesia tuh ya, kalau ini salah satu findings menarik juga dari tesis dan juga perkuliahan gue gitu. Jadi negara-negara kita tuh ada istilah baru atau istilah yang mungkin common di dunia pendidikan itu ada namanya Global North sama Global South. Nah, Global North itu mengacu pada negara-negara maju seperti Eropa, Amerika gitu ya, yang ya kulit putih lah kalau mau rasis gitu kan. Rasis lagi anjing. Coba nanti disorotin yang putih saya. Edit. Gitu. Nah, dengan Global South itu negara-negara berkembang gitu atau bahkan negara-negara yang udah maju kayak Korea gitu ya atau negara Asia pada umumnya gitu. Nah, kalau di Global North atau negara-negara utara gitu ya, itu cenderung secara bisnis atau secara teknologi mereka sangat mendewakan kebebasan individual atau individual freedom. Sedangkan negara-negara selatan atau kalau kita ngomong khusus Indonesia gitu ya, value-value kebersamaan, kolektivitas itu lebih dijunjung tinggi. Jadi beda nih, bisnis yang di-drive pakai individual freedom sebagai cara adoption gitu ya, dia mengconsider norma-norma kebebasan individual dengan bisnis di negara atau di market yang mengedepankan norma-norma sosial kolektif itu beda. Betul. Nah, di kita itu sebenarnya kenapa gampang FOMO? Karena kita itu secara sosial kultural itu kita kolektif, Pak. Betul. Jadi kalau teman kita yang kita sering ajak ngobrol bareng, nongkrong bareng, dia dapat sesuatu yang kayaknya cepat, bagus, FOMO kita. Iya, itu. Nah, ikut dong. Nah, gitu kan. Di barat nggak kayak gitu, Pak. Di barat tuh sangat individualistik. Dia memahami bahwa kebebasan individu itu dijamin oleh negaranya gitu, dan setiap orang itu bisa jadi apapun selama dia ya bertanggung jawab atas dirinya lah gitu. Makanya American Dream itu individualistik tuh, nggak kolektif. Jadi individual value gitu ya. Nah, di Indonesia dia kolektif. Tapi upside-nya atau keunggulannya adalah kalau adopsi lebih mudah. Ada satu yang pakai dan semuanya pakai, Pak. Gitu. Nah, seharusnya kita tuh bisa secara bisnis ya, itu bisa mengadopsi keunggulan itu. Harusnya ya. Iya, tapi yang terjadi kebalikannya. Justru kayak kita tuh sesuatu yang buruk tuh lebih cepat menyebar dibanding sesuatu yang baik gitu. Kayak kasus dulu investasi bodong, judi online. Itu pasti gue yakin Pak itu ada di satu tongkrongan tuh. Satu orang dia tiba-tiba kaya gitu ya, naik ke tongkrongannya naik motor apa gitu yang dipuja-puja di tongkrongan atau mobil gitu. Kemudian orang pada FOMO tanya, lo duit dari mana gitu. Sehingga kemudian dia akan jadi afiliator itu, Pak. Betul. Nah, itulah against hipotesa gue terhadap fenomena-fenomena yang ada gitu. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, gimana kalau kita bikin satu produk atau pilot project lah gitu ya, yang dimana bisa nge-trigger efek domino komunitas atau efek domino kolektif itu. Lo deketin satu orang di satu komunitas misalkan, lo tap in dengan komunitas misalkan udah gede, lo uji coba ke beberapa sampel di situ, dan ketika berhasil ada value di situ yang tadi ya, yang ethical, yang sustainable, kemudian ditularkan secara cepat.
Oke, berarti itu PR-nya ya. Itu apa ya, teori gue lah gitu. Iya. Itu my make up teori untuk bisnis gitu. Tapi nah karena gue punya kesukaan kayak gitu dan gue juga menulis gitu ya. Jadi gue tuh kadang bikin tulisan terus nanti gue exercise sendiri gitu. Oke, tapi bukan tulisan yang biasa di TikTok yang galau-galau gitu kan. Tapi bukan tulisan yang biasa di TikTok yang galau-galau gitu kan. Tapi bukan tulisan yang biasa di TikTok yang galau-galau gitu kan. Tapi bukan tulisan yang biasa di TikTok yang galau-galau gitu kan. Itu apa ya, teori gue lah. Pengen sih. Gue pengen ya bisa kayak gitu. Gue tuh pengen yang dipakai orang. Gue tuh pengen relevan sama audiens Gen Z gitu. Tapi itu susah Pak sebenarnya. Sebenarnya itu orang kreatif jago banget tuh bikin kata-kata kayak gitu kan. Iya, maksudnya kan gini, ada banyak hal yang positif sebenarnya, tapi pengemasannya kita tuh nggak bisa gitu. Tapi Gen Z itu nah itu jeleknya ya. Dia itu keren banget dalam hal pengemasan sehingga orang efek penularannya tuh cepat banget. Tapi yang ditularkan kok nggak bagus, nggak esensial gitu, nggak oke gitu. Maksudnya kalau yang ditularkan itu sesuatu yang yang valuable gitu, yang kemudian punya efek positif ke banyak orang, itu keren banget sih sebenarnya. Ya, jadi berlomba-lomba lah bikin something yang bervalue. Iya, value dan cepat diadopsi gitu kan gitu. Jadi tiktokers nih gitu. Sebenarnya kalian punya potensi gitu. Sebenarnya gitu. Tinggal lo cari something yang bener-bener ngasih value besar gitu ya. Entah itu value komersil maupun non komersil, tapi value lah. Yang penting ada value-nya. Terus lo gunakan talent untuk mempengaruhi orang itu dengan ya tadi sesuatu yang yang bagus lah gitu, sehingga nanti secara kolektif ya secara mayoritas penduduk Indonesia atau market Indonesia jauh lebih bagus. Oke, menarik. Nih, terima kasih banyak. Siap. The last question. Mungkin ada beberapa kata atau closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Beadlers. Mungkin kalau memang mau tahu tentang Studio Force atau dirimu, boleh di-mention sosial medianya. Siap. Jadi untuk teman-teman Beadlers gitu ya, gue cukup open sebenarnya untuk diskusi. Jadi beberapa kanal-kanal komunikasi gue gitu ya, misalkan di LinkedIn ada Antovani Reza, bisa diketik gitu. Atau sebenarnya lo ketik Antovani Reza di Google, harusnya nama gue doang yang namanya Antovani Reza. Ini cukup unik. Kayaknya mau gue NFT-in tuh. Udah scripting. Jangan di-spill. Gitu. Jadi silahkan reach out lewat Instagram, lewat kanal komunikasi yang ada. Suzuverse ID juga punya kanal komunikasi yang terbuka. Jadi salah satu value yang kita uphold atau kita ini banget ya, respect banget adalah openness. Jadi kita itu pengen berdiskusi secara terbuka dan sehat gitu. Walaupun kelemahan openness adalah kalau ada orang melihat kelemahan kita terus dimanfaatin atau di copycat atau apa. Menurut gue selama yang di copy adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, ya it's a good anyway gitu. Jadi bisa spread the good things lah. Iya, jadi gue nggak merasa kayak gue harus memproteksi secret recipe atau secret sauce gue gitu. Bagi gue di era Web3 decentralized itu seharusnya open. Betul. Gitu, dan pada akhirnya kita ide itu bisa dicuri. Betul. Ya kan? Konsep itu bisa ditiru. Tapi eksekusi dan orang yang melakukan eksekusi itu nggak bisa. That's the difference. Gitu. Jadi itu yang gue percaya sampai sekarang. Jadi let's discuss openly gitu ya. Gue sangat terhormat dan senang banget diundang di podcast ini. Harapannya nggak cuma sekali gitu ya. Semoga kita bikin ini program kolaborasi nih sama Suzuverse, bikin regular event atau regular konten. Nanti kita monetize. Gue suka ini kayak gini. Berangkat. Mungkin itu aja lah dari gue Terima kasih banyak Om Reza. Oke, terima kasih banyak Om Reza udah mampir buat ketersediaan waktunya. Jangan lupa nanti habis ini kita ngobrol lagi, kita lanjutin bikin something new bareng-bareng dengan teman-teman yang lain juga. So, terima kasih juga buat teman-teman Beadlers yang selalu setia menonton podcast ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama BlockDev ID. Bisa mampir ke Telegram kita ataupun juga di website kita blockdev.id. So, mari kita belajar bersama dan terus serta dalam perkembangan teknologi Web3 khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit di BlockDev Talk kali ini. See you again, Builders. See you. Terima kasih. Thank you semua.